Luar biasa. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya, sumber daya alam kita melimpah, keberagaman budaya kita luar biasa, dan semangat anak muda kita tak terbendung. Namun, yang kita butuhkan bukan hanya kekayaan alam atau kecerdasan semata. Yang lebih penting dari itu adalah keberanian untuk bersikap jujur, keikhlasan dalam mengabdi, dan komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang amanah. Kita lebih banyak orang-orang amanah. Itu betul sekali, kita lagi butuh itu. Dan orang yang berada di dalam pemegang kewenangan tidak memandang kewenangan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur gitu, apalagi presiden. Di semua tempat. Seringkali sekarang ini memegang kewenangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Karena itu, kalau terjadi demosi, diganti, dianggap malapetaka. Kalau tidak menganggap pekerjaan di pemerintahan itu sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan, maka terjadi rotasi, rileks saja. Tapi kalau itu dianggap sebagai cara meningkatkan kekayaan, itu masalah. Ini yang harus dikembalikan. Yang tadi saya katakan tadi, kita perlu kembalikan orang-orang berintegritas, orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya. Kalau boleh saya sampaikan persamaan orang amanah. Kenapa kita butuh orang amanah? Amanah itu dibuat persamaannya bisa. Amanah ini kepercayaan. Kepercayaan bahasa Inggrisnya trust. Kepercayaan ya, bukan faith ya. Kalau faith itu keyakinan, ini kepercayaan. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Itu rumusnya. Boleh diingat-ingat, tapi nggak keluar di ujian. T trust, C apa C itu kira-kira? Competence. Kalau nggak punya kompetensi, Anda percaya. Saya mau pinjam mobil, Pak Sarif saya mau pinjam mobilnya. Terus Pak Sarif tanya, Anis bisa nyetir nggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin mobil nggak? Enggak. Competence. Nomor 2, I1, integrity. Punya integritas itu artinya apa? Integritas itu bukan jujur. Bukan jujur. Ketua perampok menceritakan tadi malam merampok macam-macam, dia jujur. Jujur. Tapi boleh nggak kita bilang dia berintegritas? Tidak. Berintegritas artinya dia jujur dan apa yang dikerjakan sejalan dengan ajaran agama, sejalan dengan kepentingan umum, sejalan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa? I2 income, bukan income. Intimacy, kedekatan, dekat, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimacy ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah. Kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi. Integritasnya rendah. Kedekatannya belum tentu. Mungkin kedekatannya artifisial. Self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi.
Saya aja nggak ngulang, itu nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab itu sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi tidak musyawarahnya itu. Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan suro. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah Kementerian Luar Negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar. Salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di Kementerian Luar Negeri, mendaftar menjadi diplomat. Dan anaknya, karena ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Itu menunjukkan bahwa nggak mau ada hengki-pengki. Republik ini akan maju kalau ada itu. Meritokrasi. Tadi saya katakan, untuk masyarakat kebebasan berbicara, kesetaraan diperlukan, untuk pengelolaan diperlukan meritokrasi. Karena meritokrasi itulah yang buat kita jadi percaya. Ada kompetensi, ada integritas, ada kedekatan. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh sumber daya alamnya saja, melainkan oleh karakter pemimpinnya. Jepang, Korea Selatan, Singapura, mereka bukan negara yang kaya sumber daya, tetapi mereka memiliki pemimpin dan rakyat yang amanah. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi kepercayaan publik, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang yang berbakat, tapi yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah kita memiliki cukup banyak orang yang amanah? Amanah bukan sekadar kata, ia adalah prinsip yang harus dipegang teguh dalam setiap aspek kehidupan di pemerintahan, di dunia usaha, dan di kampus. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, amanah berarti bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan rakyat banyak. Amanah berarti berani berkata benar meskipun sulit, berani menolak suap meskipun menggiurkan, dan berani menegakkan keadilan meskipun penuh risiko. Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Kita memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Tetapi kita juga menghadapi tantangan yang tidak kecil, korupsi, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi. Semua itu
tidak akan bisa diatasi jika kita hanya mengandalkan kepandaian tanpa kejujuran, kecerdasan tanpa integritas. Maka saya ingin mengajak kita semua, terutama para mahasiswa dan semua mahasiswi, untuk menjadi pemimpin di masa depan bangsa ini, untuk menanamkan nilai amanah dalam setiap langkah kalian. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang penuh tipu daya. Jangan terjebak dalam sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jadilah bagian dari solusi, bukan dari masalah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melarang putranya ikut dalam pemerintahan. Di tengah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ketegasan dan keadilannya menjadi teladan bagi seluruh umat Islam. Beliau tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai sosok yang sangat berhati-hati dalam mengemban amanah rakyat. Suatu ketika, saat pemerintahan Umar bin Khattab semakin luas dan membutuhkan lebih banyak pejabat untuk mengelola urusan negara, beberapa sahabat mengusulkan agar Abdullah bin Umar, putranya sendiri, diberikan jabatan dalam pemerintahan. Abdullah dikenal sebagai sosok yang soleh, cerdas, dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, Sayyidina Umar dengan tegas menolak usulan tersebut. Ia berkata, cukuplah bagi keluarga Umar jika salah seorang dari mereka harus mempertanggungjawabkan urusan umat di hadapan Allah. Sayyidina Umar khawatir jika memberikan jabatan kepada anaknya, maka hal itu akan dianggap sebagai nepotisme dan membuka pintu bagi kepentingan pribadi dalam pemerintahan Islam. Ia ingin memastikan bahwa kepemimpinannya tetap bersih dari unsur-unsur yang bisa merusak keadilan. Lebih dari itu, Umar ingin mengajarkan kepada keluarganya bahwa kekuasaan bukanlah keistimewaan, tetapi tanggung jawab besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan ini semakin menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam Islam harus ditegakkan, bahkan jika itu menyangkut keluarganya sendiri. Ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab dalam menolak nepotisme menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin setelahnya, termasuk di negeri kita Indonesia ini. Ia menunjukkan bahwa keadilan harus berdiri di atas segalanya, bahkan jika itu berarti menolak kepentingan pribadi demi kemaslahatan umat.